Ke sana, tangkap dia. Bawa babi ini kembali. Ada 2 babi di sini. Kau mau bawa yang ini atau dirimu sendiri? Kau pergi bilang, ada orang besar mencarinya. Kalau dia tanya siapa aku, bilang aku ayah tirinya. Aku menikahi ibunya kemarin lusa. Tuan Lu, selamat datang. Mana tukang daging Zeng? Ada urusan? Dia pergi ke jalan untuk beli anggur. Tuan, duduklah sebentar, aku akan panggil dia. Hai tukang daging Zeng. Kau pikir aku tak kenal kau? Aduh, Tuan. Aku tadi mau ke jalan beli anggur untuk Tuan. Aku takut Tuan terlalu sopan untuk menerima, makanya aku berbohong. Hei, jangan cuma berdiri di situ. Beri sang Tuan teh. Ya. Tuan, lewat sini. Silakan duduk. Tuan, silakan minum teh. Bukannya kau bilang mau belikan aku anggur? Benar, aku pergi sekarang. Masa cuman anggur? Oh ya, cari juga beberapa gadis untukku. Dan bawa juga kakak perempuanmu dan bibimu, supaya menemani aku minum. Kalau datang lebih awal, aku akan langsung pulang setelah selesai. Kalau tidak, ya aku akan menginap di sini. Tuan pasti bercanda, soalnya aku tidak punya bibi. Kalau punya, akan kusarankan dia menikah dengan Tuan. Sudah kuduga, kau tipe orang yang kejam pada yang lemah. Dan kalau lihat yang kuat, kalian menjilat jadi budaknya. Orang macam itu paling hina, bahkan anjing pun tidak akan jadi seperti itu. Anjing tidak bisa jadi budak, ya kan? Jangan pergi beli anggur. Aku atas perintah sekretaris militer. Aku perlu 5 kilo daging tanpa lemak dicincang. Jangan ada sedikit pun lemak. Tentu. Cepat cincang 5 kilo daging tanpa lemak. Aku tak mau murid-muridmu yang mencincangnya. Kau sendiri yang mencincang. Baik. Akan kucincang. Akan kulakukan sendiri.
Tuan, aku sudah bekerja setengah jam. Semua sudah siap untuk Tuan. Tuan mau seseorang mengantarkannya? Tunggu. Belum selesai. 5 kilo lagi lemak murni. Sampai tidak terlihat sedikit pun daging tanpa lemak. Dan kau cincang juga untukku. Tuan, lihat, daging tanpa lemak pasti untuk masakan. Tapi buat apa lemaknya? Itu perintah atasanku. Kau berani bertanya begitu? Selama kediaman Tuan menggunakannya, tidak apa. Sempurna. Pelayan itu datang memberitahu seperti dugaanku. Kalau aku tidak datang, babi itu pasti sudah mengejar ayah dan anak perempuan miskin itu. Menyebalkan. Aku harus menghabiskan sepanjang pagi dengan orang ini. Biarkan mereka pergi jauh, lalu aku akan memberinya pelajaran. Aku bekerja sampai siang, melelahkan sekali. Pergi. Antarkan ke Tuan. Sekarang 5 kilo tulang rawan iga. Tanpa sedikit pun daging. Dan kau cincang juga. Kau di sini untuk mengejekku. Mereka pasti sudah jauh. Benar, itulah sebabnya aku datang. Mereka berkelahi. Kau kelewatan. Kau pikir kau siapa? Tepat yang kutunggu, kau mengeluarkan pisau. Aku pernah bertugas di bawah sekretaris militer. Meski jabatanku tinggi, aku tak pernah menganiaya siapapun. Kau cuma tukang daging rendahan. Bangsat lebih hina dari anjing. Berani menganiaya rakyat biasa? Bagaimana kau memaksa gadis itu? Setiap kali aku tinju, sekali aku menghinamu. Jadi anggap itu peringatan. Ini yang pertama.
Ini karena memaksa jin dan ayahnya. Kau aniaya yang lemah dan memaksa ayah dan anak perempuan. Tinju ini untuk matamu, supaya kau melihat dengan baik, supaya kau jelas melihat pahlawan sejati. Pukulan bagus. Keparat, kau masih membantah. Tidak, Tuan. Dasar babi gendut. Ampunilah nyawaku. Mau kemana kau? Bangun dan lawan aku, babi gendut. Tuan, Mau lari kemana? Kemana? Tuan. Dasar gendut sialan, kau sembunyi di mana? Masih lari ya, babi gendut. Kau pikir mau kemana? Dasar brengsek. Kalau kau bertahan sampai akhir, pasti sudah kumaafkan. Tapi karena kau merengek padaku, justru itu aku tak akan memaafkanmu. Tinju ini untuk rakyat. Kau perlakukan penduduk seperti milikmu. Ku gedor otakmu supaya kau sadar. Bangun, lawan aku. Orang ini tak tahan banting. Kau pura-pura mati. Besok kalau kau sudah pulih, aku akan kembali berdebat denganmu. Pergi lihat. Lihat apa yang terjadi. Kenapa dia tidak bergerak? Mungkin dia sudah mati? Apa dia dipukul sampai mati? Dia mati! Dia dipukul sampai mati! Tunggu. Yang mulia, bolehkah kau tinggalkan sedikit untukku? Jangan ambil semuanya dariku. Tanpa rambut, nafsu akan hilang. Dengan begitu, seseorang bisa menjelajahi batinnya lebih baik. Cukur semuanya.
Momen pencerahan tak ternilai harganya. Mulai sekarang kau diberi nama Zishen. Zishen. Zishen! Kau memanggilku? Tapi namaku Lu. Zishen mulai sekarang. Nama lamamu dan dirimu yang dulu sudah tidak ada di dunia ini. Bisa seseorang hilang dari dunia ini tanpa harus mati? Zishen, Yang Mulia sudah memberimu nama kebiaraanmu. Simpan sendiri surat penahbisanmu. Menurut aturan, dengan surat ini, kau juga bisa melampaui hukum duniawi. Zishen, ingat 3 perlindungan. 1 pada Buddha, 2 pada Dharma, 3 pada para guru, dan juga 5 sila. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbuat zina, jangan minum alkohol, dan jangan berbohong. Sudah kuingat. Apa lucunya kekacauan ini? Zishen belum tahu aturan kuil kita. Zishen, kau harus tunggu sampai aku bilang bisa. Lalu kau bilang, aku bisa. Aku bisa. Suara apa itu? Kedengarannya seperti auman harimau. Harimau apa? Lihat. Cepat, cepat. Ayo cepat, Tutup pintunya. tahan. Lihat orang itu seperti setan. Kalau dia masuk pasti kita kalah. Ayo, Cepat datang. Ada apa? bunyikan lonceng dan genderang. Cepat pergi. Buka pintunya. Kau tahan, aku akan ambil palangnya. Siapa kau? Buka. Kalian berdua bocah biksu. Aku melihat kalian jelas di sini. Dan masih tanya siapa aku? Ini aku, Zishen. Kalau orang lain akan kubiarkan lewat. Tapi kau tidak, kau sudah melanggar aturan. Kalau tidak buka, aku akan merobohkan pintu kuil. Buka. Kau seorang murid Buddha. Beraninya kau datang mabuk? Apa matamu tidak melihat aturan yang tertulis? Biksu mabuk mendapat 40 pukulan bambu. Penjaga pintu yang membiarkannya masuk juga mendapat 10. Turun dari gunung. Kalian berdua biksu licik. Aku terjatuh secara tidak sengaja. Kenapa kalian tidak datang menolongku? Malah menggelitik punggungku. Dan masih berjalan-jalan bergumam. Saudara, kami sedang melantunkan Buddha. Buddha apa yang kalian lantunkan? Semoga Buddha memberkatimu. Baik, hari ini aku berbuat baik pada kalian berdua. Kasihanilah aku, saudara. Siapa nama 2 orang kekar ini? Kenapa kalian menatapku? Mulut terbuka tapi tidak bicara. Itu patung tanah liat. Jenderal Heng dan Ha. Jenderal Heng yang mengurus biksu peminum anggur. Kalau biksu minum, dia menggeram. Dan yang itu tertawa haha dan berkata, minum adalah musuh para biksu. Dengan begitu mereka tak akan mencapai kebudaan. Aduh, Heng dan Haha. Mendengar ini membuatku sangat marah. Kukira kalian berdua Raja Langit yang kekar. Pura-pura tuli dan bisu sepanjang hari. Dan tidak mengurus ketidakadilan dunia. Coba lihat.
Aku minum beberapa gelas hari ini. Dan akan kupukul kalian untuk membangunkan. Kau suka menggeram ya? Jangan lakukan itu, saudara. Hentikan, saudara. Tolong jangan lakukan ini. Kau tidak bisa menghancurkannya, saudara. Saudara, jangan. Dunia memujamu. Tapi kau patung tanah liat kosong, tanpa hati dan perasaan. Aku punya hati untuk membela keadilan. Tapi aku jadi dicukur botak dan makan rumput. Bahkan namaku diambil. Hari ini juga akan kubuat kau berhenti pura-pura tuli dan bisu. Saudara, itu dosa. Cepat, cepat. Saudara, hentikan. Tolong berhenti menghancurkannya. Jangan hancurkan lagi, saudara. Kau suka pura-pura, terus pura-pura ya? Cepat. Saudara. Saudara, berhenti memukul. Aku mohon. Dengan memukulmu, aku memukul dunia munafik ini. Biarkan aku menghancurkanmu jadi debu. Cepat pergi. Dasar orang kekar. Jangan pukul lagi. Kalau kalian terus akan kubalas. Pukul dia. Jangan pukul. Dasar biksu tidak masuk akal. Aku depresi dan mabuk. Aku memecahkan 2 patung yang sudah rusak. Dan begitu kalian lupa semua latihan kalian, bahkan berani memukul orang hidup. Dasar sekumpulan idiot. Hari ini biarkan aku mencuci otak kalian. Hari ini akan kubalas pukulan kalian. Idiot, mau kemana kalian? Kalian pikir karena sudah memukulku bisa pergi begitu saja? Ayo lawan aku. Jangan lari. Berhenti. Mau lari kemana? Kembali, berhenti. Kalian memasang jebakan. Orang gila itu jatuh. Tangkap dia. Dasar idiot, berani kalian memukulku? Bodoh.
dan bilang, Zishen, cukup kebiadaban. Kau masih mengenalku? ya, Yang Mulia. Sudah hilang mabukmu? Setelah berkelahi dan berkeringat, mabuknya sudah hilang sekitar 70%. Yang Mulia, aku cuma minum sedikit. Tapi mereka memanfaatkan jumlah mereka lebih banyak memukuliku. Bawa dia kembali beristirahat. Besok kita bicara. Bawa dia. Guru, lihat ini. Pergi kalian semua kembali. Zishen? Zishen. Zishen, bangun. Zishen. Yang Mulia, Zishen, aku akan turun gunung. Ambil barang-barangmu dan ikut aku. Yang Mulia, lihat di sini ada tempat makan dan minum, juga tukang daging. Kalau aku tahu tempat bagus ini, aku tidak akan mencuri anggur itu dari pelayan. Pasti sudah turun membelinya sendiri. Hari-hari ini perutku cuma dapat air putih. Nanti aku harus makan enak. Guru, hai pandai besi, apakah kau punya besi yang bagus? Guru mau menempa apa? Tongkat biksu dan pisau peraturan. Aku tidak tahu apa kau punya besi kualitas terbaik. Ya, aku punya. Berapa berat yang kau mau untuk tongkat dan pisaunya? Zishen, seberapa berat dan besar kau menginginkannya? Aku hadiahkan untukmu. Apa? Yang Mulia mau menempa dan menghadiahkannya padaku? Kalau begitu tempa untukku 150 kilo. Sangat berat, Guru. Aku bisa menempa tanpa ragu. Tapi kau sanggup dengan berat itu? Bahkan yang terberat para prajurit sekitar 40. Apa? Apa aku kalah dari para prajurit itu? Tapi mereka juga cuma manusia. Aku pikir yang 20 atau 25 kilo sudah akan sangat berat. Kalau begitu seperti yang baru kau sebutkan, tempa untukku yang 40 kilo juga. Akan kusimpan untuk mencukur janggut dan menggundul kepalaku. Terlalu berat tidak enak dipegang, terlalu besar tidak enak dilihat. Aku pikir lebih baik tempa 31 kilo, tongkat yang dipoles dengan air. Kalau kau tak sanggup menggunakannya, jangan salahkan aku. Yang Mulia, jangan khawatir. Aku akan pakai besi kualitas terbaik dan akan kutempa di sini. Hai pandai besi, berapa perak untuk dua benda ini? Tanpa tawar-menawar, hanya 5 tael perak. Baik, ini 5 tael. Kalau kerjanya bagus ada hadiah ya.
Baik, ambil besi bagusnya. Zishen, aku masih punya sedikit uang. Ayo, kita beli beberapa gelas. Yang mulia ini bagus, ayo, ayo. Guru, silakan. Bos, cepat bawakan kami anggur. Dua guru jangan tersinggung. Rumah-rumah ini milik kuil Manjusri. Modal juga. Yang mulia sudah memberi perintah. Kalau aku menjual anggur ke biksu, mereka akan mengambil modalku dan mengusirku dari sini. Tadinya ada anggur, tapi saat kalian datang habis. Masa? Apa kau melihat yang mulia? Tidak. Kalau begitu jual sedikit pada kami, terserah kau. Aku tak akan bilang kau yang menjualnya pada kami. Tidak bisa begitu. Lebih baik pergi ke tempat lain, para guru. Bos, cepat. Seorang biksu yang lewat. Aku minta segelas anggur di tempatmu. Guru, dari mana asalmu? Aku biksu keliling. Aku lewat sini dalam perjalanan ziarahku. Dan minta seteguk anggur di tempatmu. Guru, kalau kau biksu dari kuil Wutai, aku tidak berani menjual anggur padamu. Bukan, cepat tuang anggurnya. Berapa banyak kau mau? Tak masalah, sajikan di mangkuk besar. Kalau ada daging, potong 2 piring lagi. Tadinya ada daging sapi, tapi sudah habis terjual. Bos, kau punya panci daging lezat. Kenapa tidak kau jual padaku? Dan tumbuk sedikit bawang putih untukku. Setelah selesai makan dan minum, aku akan minta lagi. Bos, siapkan untukku secangkir teh bening dan semangkuk mie vegetarian. Baik, sekarang juga. Tongkat dan pisau Anda sudah siap. Baik, biar ku lihat. Baik, pergi ambil tongkat gurunya. Lihat pisaunya. Pelan-pelan. Zishen, hari ini akan kuajarkan teknik tongkat lain padamu. Perhatikan dulu.
Hai. Hebat sekali kemahirannya. Teknik sesepuh luar biasa. Oh iya. Jadi yang mulia adalah orang yang hebat. Terima hormatku. Shishen, bangunlah. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ikuti aku. Oh iya. Hari ini mataku benar-benar terbuka. Silakan guru minum teh. Zishen, aku punya 3 murid. Satu bernama Lu, si unicorn, ada di selatan. Yang lain di ibu kota bernama Lin, si macan tutul. Dia pelatih pengawal kekaisaran. Dan satu lagi bernama Wen. Dia pemimpin di utara. Kemahiran menunggang kudanya tak tertandingi. Aku mengajarimu teknik tongkat ini, supaya kau bisa jadi nomor 1 dalam pertarungan darat. Murid ini berterima kasih, guru. Kedepannya, jangan biarkan orang tahu tentang aku. Zishen akan mengingatnya. Sebelum aku ditahbiskan menjadi biksu. Saat seusiamu dulu. Aku juga punya watak yang sama sepertimu. Hai. Zishen. Di sini aku menyiapkan seperangkat pakaian untukmu. Sepasang sepatu dan 10 tael perak. Guru, kau memberi aku barang-barang ini apa untuk mengusirku? Zishen, terakhir kali kau mabuk dan membuat keributan di aula biara. Itu tidak sengaja. Kali ini kau mabuk lagi? Menghancurkan Raja Langit dan Paviliun? Membuat keributan di aula dan lapangan pemilihan Buddha. Dosamu tidak ringan. Selain itu, kau melukai beberapa tamu. Menabiskanku menjadi biksu di sini. Itu untuk tempat yang tenang. Apa yang kau lakukan tidak baik. Sebagai guru, jelas aku tak bisa membiarkanmu tinggal. Ini ada surat. Pergi ke tempat lain untuk menetap. Hai. Aku baru saja menemukan guru yang baik. Dan aku sudah harus pergi. Tapi guru, kemana aku bisa pergi sekarang untuk menetap dan hidup? Aku punya adik laki-laki. Dia adalah kepala biara di kuil besar di ibu kota. Namanya Yang Mulia Cheng. Bawa suratku kepadanya. Dan minta posisi padanya. Untuk teknik tongkat yang kuajarkan padamu sebelumnya, aku sudah buatkan diagram untukmu. Kedepannya berlatihlah mengikutinya. Guru, terimalah hormat muridmu. Sekali hormat tidak cukup, harus 9 kali.
Guru, apakah kau sedang memikul kotoran? Kalau tidak memikul kotoran, apa kalian yang akan melakukannya untukku? Dia bercanda. Kalian apa yang kalian lakukan di sini? Kami adalah tetangga kuil besar. Kami datang untuk memberi selamat karena mulai bekerja. Ya, Guru. Karena kalian semua tetangga. Masuk dan duduklah. Guru, yang hina ini menghormat. Yang hina ini menghormat. Kelompok orang ini mencurigakan dan tidak mendekat. Apa mereka mau mengejekku? Pertama, aku akan maju ke depan supaya orang-orang ini melihat kemampuanku. Ayo bangun semua. Seseorang, tolong. Ayo. Dasar bajingan, kalian mau menjebakku? Pergi makan tai. Berhenti. Kalau satu lari akan kulempar satu, kalau dua lari akan kulempar dua. Seberapa dalam sumur ini? Guru tidak berdasar, sangat dalam. Bagaimana rasanya? Kami berlumuran tai. Rambut penuh belatung. Maafkan kami, Guru. Dasar bajingan. Cepat keluarkan belatung itu. Untuk sekarang kuampuni nyawa kalian. Pergi. Ya. Cepat naik. Menjijikan. Guru. Guru, Dasar bajingan, kenapa kalian kembali? guru kami para bajingan. Mengumpulkan sedikit uang untuk menyiapkan anggur dan makanan untukmu. Ya, Guru. Semuanya sudah siap. Silakan, Guru. Gurunya datang, cepat. Guru, lewat sini, ayo. Guru, duduklah. Guru, silakan. Kalian bajingan setidaknya punya sedikit rasa terima kasih. Guru, duduk. Guru, duduk di sini. Guru. Karena alasan apa kalian membelikanku anggur dan daging? Begini, Guru. Tuan tidak tahu. Kami bisa mengintimidasi yang lemah. Tapi kami tidak bisa menakuti yang kuat. Jarang kami memukul orang lain, seringkali kami yang dipukul. Sekarang dengan keberuntungan besar kami menemukan guru di sini. Kedepannya belalah kami. Dengan begitu di ibu kota, kami tidak akan takut lagi dipukul. ya tak ada yang akan mengganggu kami lagi. Ya, tak ada yang akan mengganggu kami lagi. Coba lihat siapa yang berani mengganggu kami sekarang. Guru, tak ada yang akan berani mengganggu kami lagi. Kalian sekawanan burung. Menyebut diri sendiri bajingan. Tanpa menyembunyikan rasa malu kalian. Itu setidaknya jujur dan terhormat. Karena itulah, mulai sekarang akan kuterima kalian sebagai muridku dalam Dharma. Cepat, berlutut. Guru, terimalah hormat kami. Cukup, tidak perlu banyak upacara. Ayo tuangkan anggur. Silakan, Guru. Isi cepat. Ke langit pertanda, ke neraka gosip. Kalian sekawanan burung. Kenapa kalian bergosip dan membacakan mantra? Guru, suara gagak menandakan pertengkaran. Ya, benar. Itu kata kepercayaan. Ya, Guru.
Tuan tidak tahu, pohon willow ini punya sarang gagak baru. Mereka bersuara sepanjang hari. Menurutku lebih baik kita singkirkan Ya, saja. kita singkirkan. Cepat, ambil tangganya. Pasang, aku yang lakukan. Jangan dorong-dorongan, aku yang lakukan. Tunggu. Untuk hal sekecil itu kalian perlu keributan sebesar ini? Angkat tangganya, bawa pergi. Cepat bawa pergi. Guru, serahkan padaku. Aku bisa memanjat dengan kaki bersila. Cepat, cepat. Guru, jangan tarik aku. Guru, guru. Minggir. Aku baik-baik saja. Kekuatan dewa, guru. Keluar. Cepat ambil sarangnya. Sudah kalian ambil? Semua minggir. Ambil sekop. Cepat ambil sekop. Guru akan kuseka debunya. Guru, kau benar-benar orang sakti. Tanpa kekuatan raksasa, bagaimana bisa mengangkat pohon ini? Kalian tanam pohon ini dengan baik untukku. Jangan biarkan dia mati. Sudah ditanam. Hai. 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 Pegang erat. Jangan sampai jatuh. Kalian berdua dengar. Cari pohon yang tidak berisik dan taruh sarang ini di sana. Jangan biarkan burung-burung kecil ini mati. Jangan khawatir, guru. Kalau kalian berani memakan telur-telur ini, akan kuperas kuning telur kalian sendiri. Kami tidak akan berani.
Mengerti? Baik, untuk hari ini sampai di sini. Oh, Besok pagi, datang bersihkan kebun untukku. Baik, baik. Kalau kalian mau melihatku berlatih bela diri, maka bersiaplah untuk menjejakkan kaki dengan kuat, atau rasa takut akan membuat kalian gemetar. Ya, ya, kami tahu. hai. Tanam pohonnya dengan baik, lalu pergi kalian. Ya, 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 tanam pohonnya cepat. Hari itu Nyonya datang membakar dupa. Kalau aku tidak kebetulan lewat kebun ini dan melihat aksi akrobat di arena, mungkin keadaan tidak akan berakhir seperti hari ini. Kau bisa pergi dengan tenang. Guru, hebat sekali, luar biasa. Guru ini punya kemampuan bagus. Dia menggunakan senjata dengan sangat baik. Guru, tepuk tangan kami tidak berarti. Tapi kalau pelatih ini bertepuk tangan, maka itu benar-benar bagus. Ya, Guru. Siapa dia? Dia pelatih pengawal kekaisaran. Namanya Lin, si macan tutul. Dia punya kemampuan luar biasa. Dia menggunakan senjata dengan sangat baik. Pahlawan. Kenapa tidak masuk dan bicara denganku? Kau tak bersenjata dan dibelenggu. Bagaimana kau bisa menangkapku? Apa salahnya tangan kosong? Kalau begitu jangan salahkan aku. Lihat tongkatnya. Brutal. Kendali yang hebat. Tanpa mundur, dan kau masih belum melompati tembok, Lalu akan selalu ada yang lebih tinggi. di situ kau hampir keluar. Hampir, tapi aku juga hampir merobohkan tembokmu. Ayo. Guru, lebih kuat. Kau berdarah. Lebih baik kau berkeringat. Pertarungan yang memuaskan. Hai. Hai. Sudah lama tidak bertarung sedalam ini. Ya, kita berdua berkeringat dan ada darah juga. Dan yang terpenting, aku mengusir dendam yang ada di hatiku. Ayo, isi gelasnya. Hari ini kita bersaudara tidak akan pulang sampai mabuk. Berikan padaku. Ayo, bersulang. Hai. Sungguh langit tidak adil. Pahlawan sejati yang jujur dan terhormat. Tapi orang jahat yang berkuasa sekarang meninggalkannya dalam keadaan begini. Apa yang kalian lakukan? Sejujurnya, kalau aku membunuh Gao, aku tak akan pernah bisa kembali ke ibu kota atau melihat keluargaku.
tidak akan pernah tiba hari di mana aku maju. Aiya. Aku bilang, saudara, dalam hal ini aku berbeda darimu. Dalam hidup ini, aku tak pernah berpikir akan punya hari itu. Karena itu aku, meskipun memiliki kemampuan bagus sepertimu, tak akan menyerah begitu saja. Selesai. Baik, ayo. Baik, sudah waktunya berangkat. Cepat, pergi. Saudara, Guru, dengar aku. Kalau kau menghentikannya sekarang, kau benar-benar akan merugikannya. Sekarang di ibu kota semua orang tahu bahwa Gao memfitnahnya. Kalau Tuan menghentikannya, akan memberi Gao alasan lain. Ya, Guru. di mana pernah ada hal seperti ini di dunia? Tidak bisa mengenali kakak laki-lakimu sendiri. Guru dari Gunung Wutai, aku tidak bisa memikirkan semua itu. Lin, Hoi. saudara, kau dan aku bersaudara dari guru yang sama. Aku sudah tahu kau di ibu kota, tapi aku cuma biksu tanpa kuil. Dan kau seorang perwira, aku tidak pantas untukmu. Dulu guru bilang padaku, jangan biarkan orang tahu keberadaannya, karena itu dia tak membiarkanku mengatakannya. Makanya sebelumnya aku tak perkenalkan diri padamu. Dengan guru kau datang lebih dulu, aku belakangan. Kau kakak laki-laki, aku adik. Kaulah kakak laki-lakiku. Aku saat akan berangkat, bisa bertemu dengan seorang saudara. Aku punya permintaan berani untukmu. Katakan, Aku dibuang jauh. Tolong jagalah keluargaku. Ini belum pernah kupercayakan pada siapapun. kita baru pertama kali bertemu. Ya, tapi kita bersaudara dari guru yang sama. Jadi, Kita baru saja bertukar beberapa patah kata. Dan di pertemuan pertama kau mempercayakan hal sepenting itu padaku. Di bawah langit hanya pahlawan sejati sepertimu yang bisa melakukan hal seperti itu. Benar-benar menyentuh hati. kau terima, adik? Aku terima. Lin akan berterima kasih padamu nanti. Hanya mengatakannya dengan kata-kata tidak cukup. Zishen mau menjadi saudara seperguruan denganmu. Tapi kita baru bertemu. Benar. Aku orang yang terhukum. Kau banyak bicara sekali. Mau atau tidak jadi saudara seperjanjian denganku? Aku jawab, hanya pria sejati yang punya perilaku setulus itu. Benar-benar menyentuh jiwa. Hari ini di sini dan sekarang kita akan jadi bersaudara. Di sini dan sekarang. Tentu, dan para bajingan akan jadi saksi. Suatu kehormatan mengenalmu hari ini dan menjadi bersaudara. Sungguh bahagia. Siapkan dupa. Tidak perlu. Aku sudah harus pergi. Kita pakai rumput sebagai dupa. Dan mari kita jadi saudara sehidup semati. Seorang terhukum dan seorang biksu. Cocok sekali. Aiya. Oh. Aduh, jauh sekali. Aku sudah mengantuk. Sue, kita istirahat sebentar di sini. Ya, ya.
Instruktur Lin. Oh ya, Sue dan aku juga mau tidur sebentar. Tapi Tuan tahu, kami tidak memasang rantai besar padamu. Kalau kami tertidur dan Tuan melarikan diri, apa yang kami lakukan? Tepat. Kami tidak merasa tenang. Yang hina ini adalah pria. Begitu seseorang dihukum, dia tak pernah lari. Instruktur Lin, aku pikir supaya kami bisa tidur nyenyak, lebih baik kami ikat kau ke pohon. Bagaimana menurutmu? Ya, bagaimana pendapatmu? Kalau para perwira mau mengikatku, yang hina ini bisa apa? Baik, terima kasih. Instruktur Lin, maaf, aku menyinggungmu ya. Ayo. Kabut dan embun menyelimuti hutan liar berbahaya ini. Aku tidak tahu kapan sinar matahari bisa sampai di sini. Instruktur Lin, Tuan tidak tahu kapan sinar matahari bisa sampai di sini. Apa kau tahu berapa banyak jiwa tak berdosa di hutan ini yang tidak bisa mencapai pembebasan? Hutan ini bernama hutan babi hutan. Itu tempat berbahaya pertama di jalan kita. Dengar, hutan babi hutan. Di hutan ini, siapapun yang punya musuh atau dendam, kalau menyuap penjaga untuk membawanya ke sini, siapa tahu berapa banyak pahlawan dan pemberani yang sudah tamat. Apa katamu? Mau apa kau? Ayo bertindak. Instruktur Lin, bukan aku. Ingin nyawamu. Karena ketika kami meninggalkan ibu kota, perwira Lu memberi kami perintah rahasia dari Tuan Gao untuk melenyapkanmu di sini. Hari ini aku datang atas perintah Tuan Gao untuk memberikan emas ini sebagai hadiah. Saya harap kalian berdua bisa memberi janji. Nanti sedikit lagi cari tempat terpencil. Dan buat Lin, jangan takut, tuan-tuan. Kalau nanti pihak berwenang bertanya, Tuan Gao yang akan mengurusnya, tidak akan ada hubungannya dengan kalian. Aku takut perwira Lu akan kecewa. Di dokumen, jelas mengatakan membawa yang hidup, tidak mengatakan membawa yang mati, kan? Lagi pula lihat, kami tidak begitu mudah. Kalau kita lakukan ini, dan kemudian ketahuan, bisa merenggut nyawa kami. Dong tua, kalau Tuan Gao mau kami mati, kami mati. Sekarang aku bilang padamu, kita punya emas dan juga budi. Kenapa tidak kita lakukan? Aku bilang ini akan merenggut nyawa kami. Perwira jangan khawatir, sebelum kita tiba, Lin akan mati. Baik, saudara Sue lebih terus terang. Tapi ingat, setelah berhasil, pastikan untuk melepas tanda emas dari wajah Lin sebagai bukti. Aku jamin bagian lain sebagai hadiah tambahan. Ingat, di kediaman Tuan Gao ada seseorang menunggu kabar baik kalian. Sekarang juga dia menunggu. Kami melepas tanda dari wajahnya untuk melaporkan. Meskipun kau berjalan beberapa hari lagi, tetap akan mati. Lakukan saja di sini. Bantu kami, supaya kami bisa kembali ke ibu kota dan melapor. Ya. Instruktur Lin, tolong jangan simpan dendam pada kami berdua. Kami hanya menjalankan perintah atasan kami. Kami tidak punya pilihan. Kalau tidak akan kami katakan sebanyak Instruktur ini Lin, padamu. Ingat baik-baik. Hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Kami sudah tetapkan tanggalnya. Kami hanya menunggu untuk melapor. Sayangku, pada akhirnya kau akan mati. 1 hari lebih awal adalah 1 hari lebih sedikit penderitaan. Bukankah begitu, Instruktur Lin? para perwira, aku tidak punya dendam masa lalu atau sekarang dengan kalian. Kalau kalian bisa menyelamatkan nyawaku, akan kubalas dengan rasa syukur yang besar. Omongan macam apa itu? Apa kau belum mengerti? Nyawa kami berdua bergantung pada kau menyelamatkan kami. Kalau kami tidak membunuhmu, Tuan Gao akan membunuh kami. Hanya dengan membunuhmu, dia akan memaafkan kami. Jangan khawatir. Pentungku memukul keras sekali.
akan menghancurkan otakmu dalam satu pukulan, supaya kau pergi dengan penderitaan yang lebih sedikit. Ayo. Serahkan nyawamu. Saudara tunggu. Saudara, saudara, Terima kasih sudah datang tepat waktu. saudara, sejak kita berpisah di ibu kota, aku sangat merindukanmu. Saudara, kau bilang padaku untuk menjaga kakak ipar, tapi dia terus mendesak supaya aku datang mengawalmu. Hari itu ketika dia mengantarmu pergi, dia melihat seorang pelayan memanggil dua anjing ini, mengatakan bahwa seorang perwira mau bicara dengan mereka. Kakak iparku curiga dan khawatir, takut kalau di jalan dua anjing ini akan mencoba menyakitimu. Aku berpikir sama. Jadi aku mengikuti mereka dan benar saja mereka di sini. Masakan kau bisa menjadi saudaraku? Saudara, apa yang kulakukan? Di kuil besar kita sepakat. Kau berjanji menjaga kakak iparmu. Saudara, saat aku datang, kakak iparku memintaku untuk bilang padamu, jangan khawatir tentang dia. Sekarang di seluruh ibu kota sudah tahu, pengkhianat ayah dan anak Gao memfitnahmu. Jadi mungkin sekarang mereka tidak berani membuat rakyat semakin marah. Ke ibu kota. Mari kita kembali ke ibu kota. Aku pergi ke Changzhou. Saudara, kenapa tidak ikut aku ke ibu kota? Akan tiba saatnya aku kembali melihat kakak iparmu. Ai. Ayo. Jangan khawatir. Di dunia mana kita hidup? Yang membawa seorang pahlawan besar berakhir begini. Kalian berdua anjing merangkak ke sini. Berlutut. Kakek, ampunilah nyawa. Kakek, bukan aku. Kalian berdua anjing pengkhianat. Aku tidak akan berani lagi. Saudara, jangan. Kakak laki-lakiku menjadi perantara untuk kalian. Aku biarkan kepala anjing kalian tetap menempel di leher untuk sekarang. Terima kasih, Tuan. Lepaskan belenggu dari kakakku. Ampunilah nyawaku. Ya Tuhan. Pelan-pelan. Instruktur Lin, bilang pada guru ini untuk mengampuni nyawa kami. Perwira Lu ini bukan orang baik. Ayo minggir. Saudara, manfaatkan waktu. Pergi cepat. Saudara, biarkan aku menemanimu sedikit lagi. Nanti aku akan kembali ke ibu kota untuk menjaga kakak ipar. Apa yang kalian lakukan berdiri di sana? Bantu kakakku berjalan.
Sampai di sini. Aku harus kembali sekarang. Kita sudah mengantarnya sampai di sini. Mau kemana lagi kita bisa pergi? Indah sekali di sini. Ada gunung dan air, semuanya begitu bersih. Itu bagus. Dulu aku juga tinggal di tempat seperti ini. Terlihat pohon-pohon dengan banyak naungan. Di luar pintu tumbuh tanaman. Di depan jendela ada bunga teratai. Tempat bagus. Silakan minum. Izinkan aku bertanya, pahlawan. Di kuil mana kau tinggal? Apa? Kalian berdua kenapa tanya di mana aku tinggal? Tidak, bukan itu. Apa untuk melaporkanku pada Gausialan itu? Bukan itu maksudnya, bukan. Biksu ini tidak takut. Kalau aku bertemu orang itu, akan kuberi dia 300 pukulan tongkat. Guru, kau pahlawan! Adik, cepat kembali, jangan tunggu lagi. Saudara, di depan ada Changzhou. Di jalan juga ada rumah. Tidak ada lagi tempat terpencil. Biksu ini sudah menyelidikinya. Hari ini saudara, aku pamit dulu. Suatu hari nanti aku akan datang menemuimu. Kalian berdua, burung. Seharusnya sudah kupenggal kepala kalian. Terima kasih tidak membunuh kami. Demi kakakku, kuampuni nyawa kalian. Terima kasih. Sekarang karena Changzhou sudah dekat, masih punya niat buruk? Tentu tidak, itu ide Tuan Gao. Tidak ada hubungannya dengan kami. Ambil. Tidak. Beberapa hari lalu aku kasar pada kalian. Sekarang aku bawakan sesuatu yang baik untuk kalian. Ambil peraknya. Kalau tidak terima, akan kupukul kalian. Kita terima. Terima kasih, Tuan Besar. Terima kasih. Aku lihat di jalan ini kalian cukup membantu. Ambil perak ini untuk biaya perjalanan. Jaga baik-baik kakak laki-lakiku. Terima kasih, Tuan Besar. Kalian berdua, layani kakak laki-lakiku dengan baik. Akan kami layani, pahlawan. Kepala kalian berdua, apa lebih keras dari pohon pinus ini? Tidak, kakek. Kepala yang hina ini cuma sepotong kulit. Membungkus tulang retak. Kalau kalian punya niat buruk lagi, akan kubuat kepala kalian berakhir seperti pohon ini. Kakak laki-laki, jaga dirimu. Para perwira, cepat kita berangkat. Ayo! Kita sampai.
Cepat jalan, ayo. Cepat, ayo. Cepat. Tuh.